Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Seorang perempuan terlihat kebingungan. Dia merasa kalau ada sesuatu yang berubah pada bentuk tubuhnya. Belakangan ini dia merasa cepat lelah dan sering mual. Bahkan terkadang sampai muntah seperti orang yang hamil. Tapi pikiran itu cepat-cepat ditepisnya. Tidaklah mungkin dia hamil. Sebab setelah diingat-ingat, dia tidak pernah telat minum obat pencegah kehamilan. Namun setelah mendengar tentang gejala orang hamil, dia juga berpikir kalau kemungkinan itu terjadi. Karena banyaklah yang menunjukkan, meski memakai alat ataupun obat pencegah kehamilan, terkadang masih juga mengandung. Banyak penyebab dari kebobolan tersebut. Bisa jadi obat yang dikonsumsi kadaluarsa. Bisa juga karena telat minum meski hanya beberapa jam saja. Dia adalah Jamini, perempuan manis yang merupakan salah satu PSK di kompleks Sarkem. Dia menjadi primadona di sana karena kecantikannya. Sarkem merupakan singkatan dari Pasar Kembang. Keberadaan lokalisasi terletak di salah satu gang di Jalan Pasar Kembang, di mana terdapat stasiun kereta yang berjarak sekitar 200 meter. Dulu, sekitar tahun 1818, pemerintahan Belanda membangun stasiun penghubung antar kota di Pulau Jawa, termasuk stasiun Yogyakarta yang kini dikenal dengan stasiun Tugu. Sementara lokalisasi sengaja dibangun oleh Belanda dengan tujuan sebagai tempat pemenuhan biologis para pekerja pembangunan stasiun tersebut. Sesuai karakter dagang kapitalisme Belanda pada saat itu, keberadaan lokalisasi sengaja dibuat untuk menarik peredaran uang para pekerja. Karena dengan begitu, maka dengan mudah mereka akan menerima apapun pekerjaan yang ditawarkan Belanda. Seiring berkembangnya waktu, perempuan di Sarkem justru merasa bahwa kebutuhan mereka mampu tercukupi. Yang akhirnya nama lokalisasi tersebut menjadi terkenal di kalangan umum. Tidak hanya bagi para lelaki hidung belang, namun juga bagi para wanita yang kesulitan ekonomi. Mereka lebih memilih berjualan jasa tersebut, seakan tidak ada pilihan lain di tengah berguncangnya zaman. Meski Sarkem bukan lokalisasi legal, tetapi para penjajah di sana selalu mendapat pemantauan kesehatan secara rutin. Bahkan sering ada pembagian alat kontrasepsi secara gratis dari dinas. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama penyakit berbahaya yang menular, juga pembuangan dan pembunuhan bayi. Mikir apa toh? Kok sepaneng tenan? Suara Lisa mengagetkan. Kawan seperjuangannya itu langsung duduk di sampingnya.
Ora apa-apa, Mir. Mau eling jaman biyen wae. Ucap Jamini menyembunyikan masalahnya. Mereka mulai berbincang ringan sambil menunggu rezeki datang. Sudah menjadi keseharian mereka yang selalu mangkal seperti para pedagang angkringan. Selepas maghrib bersiap-siap dan pada isya sudah berada di komplek. Tidak semua lelaki yang datang tahu keberadaan Jamini maupun Lisa. Karena mereka tidaklah berada di pinggiran jalan, tapi duduk di tempat-tempat tertentu seperti warung maupun losmen. Mereka tidak pernah memancing dirinya di pinggiran jalan selama ini. Kegundahan Jamini semakin menjadi ketika semakin hari perubahan pada perutnya semakin terasa. Sampai akhirnya kekhawatiran itu terjadi. Setelah diperiksa petugas pemantau kesehatan di tempat itu, dia dinyatakan hamil, yang diperkirakan kandungannya berusia 11 minggu. Berhentilah dulu demi jabang bayimu, Mbak. Ucap petugas memberi saran. Terus yen prei, aku mangan teko ngendi, Mbak? Balas Jamini menolak usulan tersebut. Jamini merupakan anak yang terbuang. Darah hasil temanggung itu sudah hampir 7 tahun berada di neraka tersebut. Setelah orang tuanya bercerai, dia tidak diperhatikan lagi oleh mereka. Bahkan, ibu yang mendapat hak asuh atas dirinya selalu berbuat kasar, yang kemudian dia pun memutuskan pergi dari rumah. Yang pada kenyataannya tidak ada satupun dari pihak keluarga yang mencari dia. Jamini yang berada di kota pelajar terlunta-lunta pada waktu itu. Di usianya yang masih begitu belia, dia harus bertahan dari kerasnya gelombang hidup. Dia terus berkeliling mencari kerja pada warung maupun pertokoan demi sesuap nasi. Yang pada akhirnya kecantikan itu pudar saat memutuskan untuk menjadi seorang gelandangan. Nasib itu menjurus pada keburukan saat dia bertemu dengan Mirna. Tuhan telah menuliskan pertemuan tersebut yang berujung pada kebimbangan. Dan semua berakhir ketika Jamini memilih jalan hidupnya. Dia memutuskan menjadi seorang PSK, menelusuri hitam waktu demi seorang pendosa untuk melanjutkan hidup. Hingga dia mampu membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tolong dirahasiakno ya, Mbak. Ucap Jamini setengah berbisik pada petugas. Dia tidak mau aib itu menyebar, yang kemudian menjadi bahan gunjingan dan para tamu pun menjauhi. Jangan khawatir, Mbak. Jawab petugas mengucap janji. Pikiran Jamini yang kalut membuatnya tidak berkonsentrasi pada pekerjaan. Dia pun memilih jalan yang berbahaya dan sangat berdosa. Dia akan gugurkan kandungannya. Pikiran itu terbawa sampai malam ini, di saat dia akan melayani seorang tamu. Sementara tamunya, Setiawan, merasa ada kejanggalan pada diri Jamini. Lelaki itu merasa kurang nyaman dengan sikap yang diperlihatkan. Beberapa saat kemudian, Jamini berjalan cepat menuju kamar mandi. Dia langsung memuntahkan isi dalam perut, tapi hanya air liur saja yang keluar dari mulut. Setiawan yang merasa khawatir segera menyusul perempuan itu. Dia memijit tengkuk Jamini dengan lembut. "Apa kamu hamil?" tanya Setiawan. Sejenak Jamini terdiam, masih dalam posisinya.
Dengan mata berkaca-kaca, dia hanya mampu mengangguk pelan. Dia tidak peduli dengan sikap yang akan diambil tamunya itu. Tidak apalah, kalaupun memang membatalkan kencan malam ini. Setelah cukup tenang, mereka kembali duduk di tepian ranjang. Dan tanpa diduga oleh Jamini, Setiawan menawarkan satu jalan keluar. Lelaki itu akan mengajaknya untuk melakukan satu ritual yang mewajibkan Jamini untuk merelakan janinnya hilang. Setiawan akan melakukan ritual tersebut di Sendang Keramat di wilayah Gunung Kidul. Kamu tidak perlu bersusah payah mencari dukun ataupun dokter. Di sana nanti janin dalam perutmu akan hilang dengan sendirinya, ucap Setiawan meyakinkan. Dia juga menjanjikan akan memberi uang yang lumayan jika ritual itu berhasil. Jamini yang masih belum paham dengan ucapan tamunya itu terdiam saja. Dia tidak menanyakan apapun meski belum tahu tujuan dari ritual tersebut. Dan dia pun menyetujui ajakan Setiawan. Dia berharap agar secepatnya janin itu lenyap. Hari yang dipilih pun tiba. Selepas maghrib, Setiawan yang didampingi seorang pemuda yang diketahui adalah adiknya sendiri datang menjemput Jamini. Dan mereka segera melaju. Jamini yang sudah yakin hendak menghilangkan bayinya hanya terdiam tegang. Dia tidak peduli dengan resiko lain yang akan dihadapi. Yang terpenting adalah janin itu hilang dan dia selamat, sehingga mampu bekerja kembali sebagai primadona Sarkem. Tibalah mereka di tempat yang dituju. Tampak sebuah sendang di mana terdapat pohon beringin di sisinya. Tampak pula seorang kakek berada tepat di sisi sendang. Dengan hanya memakai lampu teplok sebagai penerangan, kakek itu duduk di tikar pandan yang juga terdapat sesajen di hadapannya. Rupanya, lelaki tua itu sedang menunggu kedatangan mereka. Jamini yang didampingi Setiawan dan sang adik segera mendekat. Dengan dihinggapi perasaan cemas, Jamini ikut duduk di sana. Tapi itu tidaklah lama, karena kakek yang dipanggil Mbah Wiryo itu memberinya sebuah jari. Disuruh agar Jamini segera berganti pakaian yang hanya membalut tubuhnya dengan jari tersebut. Tanpa banyak tanya, dia pun menuruti ucapan Mbah Wiryo. Malam bergerak, hening. Tidak ada suara binatang malam yang terdengar. Jangkrik yang biasanya riuh, entah kemana mereka pergi. Begitu selesai berganti pakaian, ritual itu pun dimulai. Di dalam sendang tersebut, Jamini tidak merasa kedinginan sama sekali. Yang dia rasakan adalah satu kekuatan yang mengitari tubuhnya. Dan puncaknya ketika dia merasa seperti tersengat listrik beberapa detik, yang kemudian semua kembali normal seperti semula. Seperti paham yang telah terjadi, Mbah Wiryo menyuruhnya menyudahi kungkum. Jamini disuruh keluar, lalu berdiri di tepian sendang. Dia yang tidak tahu akan ritual tersebut hanya menurut saja saat disuruh ini dan itu. Sesaat kemudian, Setiawan ikut berdiri bersanding dengannya, yang dilanjutkan dengan Mbah Wiryo membaca mantra-mantra khusus. Sesaat kemudian suasana berubah mencekam. Tiba-tiba Jamini meracau yang tidak diketahui makna ucapannya. Perempuan itu seperti dirasuki makhluk halus, tapi dia tetap di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Sementara Mbah Wiryo masih terus membaca mantra. Cukup lama Jamini meracau, hingga dia kembali tenang saat datang angin kencang. Di saat proses ritual tersebut, Mbah Wiryo menyuruh Jamini untuk berbaring di tikar.
Lelaki tua tersebut menyulut kemenyan di samping sesajen. Lalu dia diam seakan menunggu sesuatu. Apa makna perkataan Jamini tadi, Mbah? Tanya Setiawan. Mendengar pertanyaan itu, Mbah Wiryo tidak menjawab. Mungkin dia masih bimbang apakah ritual tersebut berhasil atau malah gagal. Beberapa saat kemudian, Jamini mengejar. Dalam pembaringan itu, perempuan itu bergetar hebat. Dengan nafas yang menderu, dia menggenggam kuat jemarinya. Matanya melotot, yang kemudian tertawa cekikikan. Kembali, angin kencang datang yang membuat Jamini tersadar. Setelah keadaan kembali tenang, Mbah Wiryo terlihat tersenyum simpul. Dia yakin kalau ritual malam ini berhasil. Karena dalam samar lampu teplok, dengan jelas dia melihat perut Jamini sudah mengecil. Dari situlah dia yakin bahwa persembahannya telah diterima. Sementara wajah Setiawan menampakkan sangat berseri-seri. Niatnya menjadi orang yang kaya raya akan segera terlaksana. Dia pun menatap semua yang hadir satu persatu dengan tersenyum puas, seolah menjanjikan sesuatu pada mereka. Sekilas, dia membayangkan menjadi seorang jutawan. Tujuan hidupnya akan terpenuhi dengan mudah. Jamini yang didesak oleh petugas kesehatan akan janinnya terus beralasan kalau dia mengalami keguguran. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang membuatnya gusar. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh para petugas kesehatan selain percaya padanya. Karena tidak ada bukti ataupun saksi yang menjurus pada aborsi. Jamini juga memberi alasan tentang mimik muka yang meyakinkan, seakan dia menyesal telah kehilangan bayi tersebut. Keadaan hidupnya semakin membaik karena Setiawan selalu mengiriminya uang pada setiap bulan. Mungkin itu adalah salah satu syarat dari apa yang dilakoni lelaki tersebut. Dari membaiknya ekonomi yang diperoleh, ada niatan di hati Jamini untuk berhenti dari pekerjaan kotor yang dijalani. Dia ingin memulai menjadi orang baik-baik. Tapi saat niat baik itu akan dilaksanakan, tiba-tiba dia menunjukkan perubahan perilaku. Dengan tiba-tiba dia sering tersenyum sendiri. Jika ditanya oleh rekan-rekan maupun maminya, dia hanya terdiam bengong. Dan dia selalu acuh, bahkan tidak menghiraukan lagi para tamunya. Perubahan sikap itu terus terjadi. Jamini selalu terlihat bengong sambil mengelus perutnya. Mirna sebagai teman terdekat merasa prihatin atas keadaan Jamini. Dia pun menemani kawannya itu selama di rumah, lalu mencoba mencari jalan keluar atas apa yang menimpa Jamini. Pengobatan medis maupun non-medis sudah dilakukan, namun tidak ada perubahan pada diri Jamini. Bahkan dia sering meracau dengan ucapan yang tidak bisa dipahami. Sempat terlintas di pikirannya untuk memasukkan Jamini ke rumah sakit jiwa, tapi dia tidak tega. Di tengah kebingungan itu, Mirna mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Dia penasaran dengan penyebab dari semua, sehingga menjadikan temannya depresi hebat. Rasa penasaran Mirna itu bermula dari resi yang didapat, yang merupakan tanda bukti pengiriman uang dari Setiawan. Semua disimpan Jamini di salah satu laci meja riasnya. Dia berpikir kalau selama ini Jamini tidak pernah melakukan hal buruk, apalagi sampai menjadi istri simpanan. Pengiriman terakhir 3 bulan yang lalu, gumam Mirna. Dia berpikir kalau saat itu keadaan Jamini masihlah sehat. Dan dari hal itulah Mirna mulai melakukan penyelidikan.
Setelah menyediakan makan dan minum untuk Jamini, Mirna langsung keluar rumah. Terlebih dulu dia mencari rumah Setiawan sesuai alamat yang tertera di resi. Hingga sampailah dia di sebuah rumah megah di tengah perkotaan. Tanpa banyak bicara, dia pun langsung memencet bel di samping pagar depan. Mbak. Suara seorang perempuan mengagetkan Mirna. Tampak seorang wanita parubaya sudah berdiri di depan pagar rumah samping. Kemudian Mirna menuju ke sana, memastikan kembali bahwa itu adalah rumah orang yang bernama Setiawan. Benar, itu memang rumah Setiawan. Tapi dia sudah pulang kampung sekitar 4 bulan yang lalu. Wanita itu menjelaskan, yang kemudian menyuruh Mirna untuk masuk ke rumah sederhananya. Di teras rumahnya, mereka saling mengenalkan diri. Wanita itu mengaku bernama Siti. Lalu dia mulai bercerita tentang sosok Setiawan, seorang perantau dari Jepara. Awalnya Setiawan ngontrak di sebelah rumah, dan ternyata dia sedang memulai bisnis mebel bersama Jaka, adiknya. Semula, bisnis itu mengalami kemajuan pesat. Bahkan dia berencana membeli sebidang tanah yang akan dibuat penampungan barang mentah. Tapi sikapnya yang berubah menjadi seorang pemabuk membuatnya mengalami kemunduran, yang kemudian diketahui kalau dia berurusan dengan seorang aparat karena telah meniduri istrinya. Dari sanalah awal kebangkrutan Setiawan. Diketahui kalau dia menghabiskan uang untuk berfoya-foya juga main perempuan. Adiknya yang selalu ditagih akhirnya menyusul datang kemari. Dan anehnya, Setiawan bersama Jaka mampu membalikan keadaan dengan cepat. Hutang-hutangnya terlunasi dan mampu membeli sebidang tanah yang dibangun rumah mewah di sana, yaitu rumah yang didatangi Mirna. Sayang, kesuksesan itu hanya bertahan setahun saja. Setiawan divonis mempunyai penyakit usus buntu. Dan setelah melakukan operasi, kesehatannya justru memburuk. Segala pengobatan tidak mampu menyembuhkan, yang kemudian keuangannya menipis. Rumah itu pun sudah berpindah tangan menjadi hak milik orang lain. Saat ini, Setiawan sudah kembali pulang kampung bersama Jaka. Dan tidak diketahui apakah dia sembuh atau malah kondisinya semakin memburuk. Tapi keadaan terakhir sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering berada di atas kursi roda. Tatapannya kosong dan sudah tidak mengenali orang-orang di sekitar. Semoga Tuhan melindunginya, Mbak. Ucap Bu Siti mengakhiri ceritanya. Mendengar itu membuat Mirna semakin penasaran. Apa sebenarnya hubungan antara Jamini dan Setiawan? Tapi pertanyaan itu tidak terjawab. Tidak ada yang tahu alamat pasti Setiawan di Jepara. Dan yang penting sekarang adalah pulihnya kondisi Jamini. Matahari belum tinggi. Jamini mengusap air mata saat bercerita pada Mirna. Dia menceritakan tentang satu kisah di sendang yang telah mereka datangi kemarin. Yang ternyata barulah dia tahu kalau di sendang tersebut Setiawan telah melakukan pesugihan. Janinnya menjadi tumbal di malam itu. Sayang Setiawan melanggar pantangannya, sehingga hal buruk harus menimpa dia, bahkan juga pada Jamini. Tapi Tuhan masih memberi waktu bertaubat pada Jamini. Tanpa pengobatan apapun, dia pun kembali tersadar dan ingatannya pulih. Jika kelak Tuhan menitipkan lagi seorang bayi padaku, aku akan merawatnya dengan baik. Kesempatan kedua ini tidak akan aku sia-siakan. Ucap Jamini penuh penyesalan.
Kini, dia sudah tidak lagi menjadi PSK. Dia sudah bertaubat sepenuh hati, memakai hijab dan berguru pada salah seorang ustadz. Sarkem dijadikan kenangan buruk, dan dia sadar itulah jalan hidup yang penuh dengan cobaan. Karena dari situlah seseorang akan lebih paham tentang arti hidup. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.